Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengenai gambar cerita. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengertian gambar cerita, fungsi gambar cerita di sampul depan buku, ciri-ciri gambar cerita di sampul depan buku, teknik pewarnaan, dan juga makna gambar cerita. Gambar cerita pada sampul depan buku. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar cerita yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca menjadi tertarik untuk membaca buku tersebut. Berikut merupakan ciri-ciri gambar sampul depan buku. Ciri yang pertama yaitu gambar berisi tentang isi buku. Gambar yang ditampilkan pada gambar sampul depan buku menggambarkan tentang keseluruhan isi buku. Ciri yang kedua yaitu gambar yang disajikan harus menarik. Apabila seseorang melihat tampilan gambar sampul depan bukunya bagus, menarik perhatian, maka seseorang pun pasti berkeinginan untuk membaca buku tersebut. Ciri yang ketiga yaitu warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Dalam proses pewarnaan sampul depan buku haruslah dibuat semenarik mungkin agar orang-orang tertarik dengan buku tersebut dan berkeinginan untuk membaca. Ciri yang keempat, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Nah, ini ciri yang keempat ini tidak boleh tertinggal. Di dalam sampul depan buku harus ada judul bukunya, nama penulis, dan juga penerbit dari buku tersebut. Perhatikan gambar cerita berikut. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang terdapat pada sampul depan buku. Di dalam gambar tersebut berisi mengenai ilustrasi dua orang anak yang sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Dalam gambar tersebut juga menunjukkan mengenai kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Berikut di antara contoh gambar cerita di sampul depan buku, yaitu di sini ada buku mengenai kumpulan dongeng si kancil dan juga sampul depan buku Bu Pena 5A. Cerita pada sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin. Salah satu unsur untuk memperindah gambar adalah pewarnaan. Dalam mewarnai gambar, kita bisa menggunakan dua teknik, yaitu teknik basah dan juga teknik kering. Yang pertama yaitu teknik basah. Teknik basah yaitu cara mewarnai dengan menggunakan cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Perlu kita perhatikan bahwa ketika kita ingin mewarnai dengan teknik basah, sebaiknya kita menggambar dulu sebuah sketsa cerita, baru kemudian kita bisa mewarnainya dengan teknik basah. Teknik kedua yang bisa kita gunakan yaitu teknik kering.
Dalam teknik kering, kita bisa langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya yaitu dengan menggunakan krayon, pensil warna, dan juga spidol warna. Ini adalah contoh gambar sampul depan buku yang sudah diberi pewarnaan. Nah, ketika sudah diwarnai seperti ini, maka sampul depan buku akan terlihat menarik karena penuh dengan warna-warna. Menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul itu bisa mewakili seluruh isi buku. Sedangkan pada sebuah lukisan, gambar tersebut mewakili sebuah tema. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam yaitu berupa pantai yang indah. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Jika kita perhatikan pada gambar tersebut, tampak sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya sedang menikmati keindahan pantai sambil menikmati juga bekal yang mereka bawa ketika pergi ke pantai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai gambar cerita. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma sampaikan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.